Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pendengar, keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor yang berbahagia, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan, Bapak Ibu Sesepuh Komite SDM Bogor, orang tua siswa, anak-anakku pecinta Quran yang saya muliakan, saya cintai dan kita banggakan, semoga menjadi hamba-hamba yang senantiasa beriman. Terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pemelihara semesta alam, atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala taufik dan hidayah-Nya, kesehatan, kesempatan, terlebih tetapnya iman dalam hati kita sekalian, sehingga dengan iman yang benar kita bisa beramal solih sebagaimana perintah Al-Quran dan dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita sedang berpuasa dengan iman dan ikhlas semata mencari ridha Allah, insya Allah akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kali ini kita dalam keadaan tolabul ilmi, sekalipun melalui online, insya Allah kita dimudahkan jalan masuk surga. Insya Allah kita bisa silaturahim dengan online ini, dengan harapan semoga kita diberikan panjang umur, diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang luas, halal dan barokah, sebagaimana doa yang selalu kita baca setiap ba'da subuh, setiap pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amal yang diterima. Semoga amalan Ramadan yang sudah kita lakukan, sedang kita kerjakan dan akan kita laksanakan di Ramadan 1441 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita akan menjadi hamba yang paling bertakwa, yang dimuliakan di dunia dan dimasukkan surga kelak di akhirat. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan suri tauladan hidup kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi' dan seluruh umatnya, khususnya kita semua warga Muhammadiyah SDM Muhammadiyah Bogor ini. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para pendengar, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian Nuzulul Quran kali ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona yang sekarang sedang menjadi persoalan bersama seluruh negara di dunia, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan berdoa yang yakin, semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita biasakan di setiap doa kita di waktu-waktu mustajabah, terutama ketika kita puasa, di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Khusus kami berpesan agar kita diselamatkan dari virus ini dan segera virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berdoa, di antaranya sebagaimana yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma badalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala." Siapa yang melihat bala yang buruk yang menimpa di antara kalian, kemudian kalian berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dan telah melebihkan aku dari makhluk yang diciptakannya, maka orang yang berdoa demikian tidak akan terkena bala tersebut. Insya Allah kalau seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengamalkan ini, insya Allah bala akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma badalaka bi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Para pendengar, keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kajian online ini, kita akan bersama-sama mengambil pelajaran tentang Nuzulul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan kesabaran yang berpahala surga. Orang yang puasa maka dia kelak akan dimasukkan surga melalui pintu khusus yang disebut Babur Royan. Bulan Ramadan juga bulan saling tolong menolong, bulan di mana Allah menambahkan rezeki bagi kaum mukminin, bulan dikabulkannya doa, bulan diampuninya segala dosa, bulan dilipat gandakan pahala. Khusus berkah Ramadan adalah Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Di samping juga bulan Ramadan, bulan diwajibkannya kaum muslimin untuk berpuasa, kaum mukminin untuk memenuhi kaidah-kaidah puasa yang akan menjadi bukti kesyukurannya segala nikmat yang diterimanya dan akan menghantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pendengar, keluarga besar SDM Bogor rahimakumullah, dari ayat ini jelas sekali bahwa bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih satu bulan yang istimewa untuk menurunkan Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Dari bulan itu Allah pilih lagi satu hari
yang di hari itu Allah berikan barokah yang disebut dengan Lailatun Mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, Lailatun Mubarakah. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi maksud Lailatul Mubarakah dalam ayat ini adalah malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Di Indonesia umumnya dianggap jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dalam surah Al-Qadar, Allah lebih rinci lagi menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya Al-Quran. Pada saat itu ditentukan hidup, ajal, rezeki baik dan buruk selama 1 tahun mendatang. Bisa kita cermati bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Bapak Ibu, para pendengar, anak-anakku yang saya banggakan, keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor, rahimakumullah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit pertama, ialah pada malam Lailatul Qadar. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Demikian Allah jelaskan dalam akhir surah Al-Buruj. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konteks peristiwa atau asbabun nuzul selama 32 tahun. Para pendengar, keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, apa wahyu yang mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di mana? Kita jawab yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran permulaan kepada baginda Rasul di Gua Hira di Jabal Nur adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, kepada anak-anakku, Bapak Ibu, mari kita darus bersama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 agar kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran, dan kita mendapatkan pahala berlipat ganda di Ramadan ini. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau tulis baca. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pendengar, keluarga besar SDM Bogor rahimakumullah, apa intisari dari wahyu yang pertama Allah turunkan untuk manusia dalam konteks pendidikan khususnya? Intisari dari Allah turunkan surah Al-Alaq ini adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca dan membaca. Membaca apa? Membaca firman Allah ialah Al-Quran, agar kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan petunjuk, kita tercerahkan, kita mendapatkan banyak pelajaran untuk kemajuan kehidupan kita. Membaca apa? Membaca ayat-ayat yang tercipta, alam sekitar, termasuk saat ini Allah menurunkan satu makhluknya yang disebut dengan corona, makhluk yang kecil, yang tidak tampak, tetapi sudah membuat manusia kalang kabut, terdampak dari berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, pendidikan, juga kebudayaan, termasuk dalam kehidupan keberagaman kita. Oleh karena itu, dari ayat surah Al-Alaq 1-5, apabila kita ambil hikmahnya, kita akan mendapatkan semangat untuk membaca. How to read, bagaimana membaca yang benar, membaca yang baik. Kalau Al-Quran, bagaimana bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid yang fasih, dengan lagu-lagu seni baca Al-Quran yang indah untuk didengar dan diperdengarkan, sehingga orang akan selalu rindu bersama Al-Quran. Tidak cukup membaca, kita harus meningkatkan ke level yang lebih tinggi, yaitu how to learn to understand. Bagaimana kita belajar mengkaji, mendalami isi kandungan Al-Quran, yang kalau kita jadikan budaya baca, maka ilmu akan bisa kita peroleh, dunia akan kita bisa kelilingi, dan bahkan minat baca yang rendah dari masyarakat kita akan terobati, akan terlampaui, karena berdasarkan survei bahwa peringkat Indonesia dalam hal minat bacanya di peringkat 60 dari 61 negara. Ini cukup memprihatinkan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Demikian firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Para pendengar, Bapak Ibu, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana kewajiban yang kita lakukan terhadap Al-Quran? Ada 6. Yang pertama, mengimani Al-Quran seutuhnya. Yang kedua, membacanya. Yang ketiga, memahami, mendalami, dan memperluas ilmu Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan lebih sedikit lagi. Yang kelima, mengajarkan. Dan yang terakhir, membela Al-Quran. Secara singkat, kita pahami satu persatu. Pertama, mengimani Al-Quran seutuhnya.
Semua ayat Al-Quran harus diimani, harus diterima 100%. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran 100% benar, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ada satu saja ayat yang diingkari, berarti dia termasuk menolak Al-Quran. Yang kedua, membacanya, membaca Al-Quran sebagaimana perintah Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Quran itu akan mendatangi sebagai penolong bagi pembacanya. Dalam situasi wabah COVID-19 yang saat ini kita dianjurkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, juga instruksi dari pemerintah, maka kita Ramadan di rumah. Ini momentum atau kesempatan yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Bapak-bapak mengajak istri dan anak-anakku, mari kita terus tuntaskan Iqra-nya, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita tadarus bersama keluarga, di mana dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bahwa keluarga adalah pusat kaderisasi Muhammadiyah. Keluarga adalah tempat untuk menanamkan akhlak-akhlak Qur'ani di Persyarikatan Muhammadiyah. Membacanya satu huruf mendapatkan 10 pahala. Ketika mahir membaca Al-Quran, maka kelak akan didudukan di barisan para malaikat. Kalau kita sedang belajar terbata-bata ada kesulitan, jangan putus asa. Terus kita belajar membaca, akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan penghargaan kesulitan kita dalam belajar membaca. Dan dalam konteks wabah ini, kita terangi Al-Quran, kita terangi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memahami, mendalami, dan memperluas ilmu Al-Quran. Ini tentu lebih berat lagi, sehingga jumlahnya makin sedikit. Sudah ada kesadaran umat Islam untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah muncul TKA TPA, madrasah diniyah, sekolah unggulan pada tahfizul Quran, wisuda, MTQ pelajar. Beberapa provinsi sudah ada yang mewajibkan diniyah. Beberapa perguruan tinggi sudah mewajibkan mahasiswanya bisa baca terus Al-Quran untuk syarat wisuda. Berbagai acara sudah ada, gema wahyu ilahi. Dan warga besar SDM Bogor punya satu kebanggaan, yaitu tahfizul Quran. Setiap tahun kita apresiasi anak kita dengan wisuda bersama. Kita hadirkan orang tua, kita hadirkan tokoh-tokoh yang ada di sekitar SDM Bogor. Kita undang pejabat struktural Muhammadiyah, dikandung maksud untuk bersama mendoakan agar anak-anak kita menjadi generasi Quran, agar dari rahim SD Muhammadiyah Bogor ini lahir para penghafal Al-Quran yang menjadi imam-imam di rumah kita masing-masing, di masjid kita masing-masing. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ketika surat tarawih diperintahkan untuk dilaksanakan berjamaah di rumah masing-masing, terasa sekali Bapak Ibu, para pendengar yang kami muliakan, betapa pentingnya anak kita bisa hafal surah-surah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, bapak-bapak memiliki hafalan Al-Quran sehingga mampu menjadi imam sholat tarawih di rumahnya masing-masing. SDM Bogor akan menyiapkan kader itu, dan mari kita dukung sepenuhnya program-program agar ini menjadi satu prestasi dunia yang menjadi kebanggaan dunia dan akhirat. Para pendengar, keluarga besar SDM Bogor rahimakumullah, untuk meningkatkan ilmu Al-Quran, kita memiliki banyak tafsir. Khusus Muhammadiyah memiliki tafsir At-Tanwir, tafsir pencerahan, yang kalau kita baca
akan meningkatkan kemampuan kita, pemahaman kita, dan pengamalan Islam berkemajuan. Yang keempat, mengamalkan, dan ini lebih sedikit lagi. Maksudnya semakin sedikit orang-orang yang mampu mengamalkan Al-Quran. Model para sahabat, belajar baca tiap seayat, dipahami, diamalkan. Demikian pula yang dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, memulai membaca surah Ali Imran ayat 104 yang ditadaburi, dihayati dengan penghayatan yang benar, dengan tadabbur yang benar, maka melahirkan amal jariah beliau bernama Muhammadiyah. Iqra jadi sekolahan, membaca. Dengan Iqra ini muncullah sekolah-sekolah. Dengan membaca surah Al-Ma'un melahirkan panti asuhan, melahirkan PKU. Kiai Haji Hashim Asy'ari membaca surah At-Taubah ayat 122 menjadi pesantren. Para pendengar keluarga besar SDM Muhammadiyah Bogor yang diberkahi Allah. Yang kelima, mengajarkan. Tidak cukup ilmu untuk sendiri, tapi harus diajarkan, didakwahkan. Balighu anni walau ayah, kata Rasul. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Model dakwah yang merangkul dan merengkuh, bukan model dakwah yang memukul dan memberatkan. Dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Model masyarakat yang diinginkan Al-Quran adalah masyarakat yang maju, yang toleran, yang rukun, yang digambarkan dalam masyarakat Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana hasil dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang diidealkan ialah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang keenam, membelanya, membela Al-Quran apabila dinistakan, apabila dihinakan. Maka kaum mukminin pecinta Al-Quran, pembela Al-Quran, harus membela Al-Quran agar tidak ada seorang pun yang menistakan dan menghina Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memahami arti nuzul Al-Quran, kemudian kapan Quran diturunkan, di mana Al-Quran diturunkan, lalu bagaimana kita mensikapi Al-Quran agar Al-Quran mampu membawa hidup kita maju dan berkemajuan. Sukses untuk keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor. Untuk mengakhiri kajian kita, mari kita senandung Al-Quran agar mendapatkan berkah dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah Ramadan kita, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Segala kekurangan mohon dicukupkan, segala kesalahan mohon dimaafkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.